Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di akuntansi keuangan menengah pertemuan 10. Kita bahas investasi jangka panjang, khususnya saham. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Modal saham digolongkan di dalam investasi jangka pendek apabila dibeli untuk memenuhi kebutuhan uang atau memutar kelebihan kas. Digolongkan sebagai investasi jangka panjang apabila dibeli dengan tujuan diantaranya mengawasi perusahaan lain atau memperoleh pendapatan yang tetap setiap tahun atau membentuk dana khusus atau untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku atau untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Metode pencatatannya yang pertama digunakan cost method apabila kepemilikannya kurang dari 20%. Di sini penanaman modal dalam neraca dicatat sebesar harga pokoknya, kemudian perubahan harga pasar tidak dicatat sehingga laba atau rugi baru diakui pada saat saham dijual. Menggunakan equity method apabila kepemilikannya antara 20% sampai 50%. Di sini penanaman modal dalam neraca dicatat sebesar harga pokok dan pada akhir periode harga pokok dirubah sesuai dengan bagian laba atau rugi yang didapat perusahaan yang sahamnya dirubah. Kemudian, menggunakan equity method dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut apabila kepemilikannya lebih dari 50%. Di sini dibuat laporan keuangan induk perusahaan harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan anak perusahaan. Pembelian saham bisa dibeli tunai. Di sini harga pokoknya sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian tersebut. Ditukar dengan aktiva lain dan di sini harga pokoknya sebesar harga pasar aktiva yang dijadikan penukar. Sebagai contoh, tanggal 1 April Nona Risa membeli 100 lembar saham prioritas PT Bermuda, preferensi 6%, nominal Rp10.000 per lembar dengan kurs 105. Biaya pembelian saham termasuk meterai dan komisi Rp50.000. Dividen saham Bermuda dibayar setiap tanggal 31 Desember. Pada saat pembelian tanggal 1 April 2000XX, misalkan, di sini dibuat jurnal penanaman modal saham prioritas di debit karena membeli sebesar harga belinya, yaitu 100 lembar dikali 10.000 dikalikan 105% kursnya ditambah dengan biaya belinya atau biaya pembeliannya. Jadi ada 1,1 juta rupiah. Debitnya adalah pendapatan dividen. Di sini dari tanggal 1 Januari sampai 1 April, jadi karena di sini saham dibayar, dividen dibayar tanggal 31 Desember, berarti dari tanggal 1 Januari sampai 1 April bukan menjadi hak Nona Risa, berarti harus dibayarkan sebesar sebesar Rp15.000 dari mana? Dari dividen terutang yang bukan menjadi haknya dia, bukan hak dari Nona Risa. 3/12, 3 bulan ya, dari 1 Januari sampai 3 April, 3/12 kali preferensinya 6% kali nominalnya 1 juta. Jadi kas yang dikeluarkan sebesar jumlah dari ini. Oke, next. Tanggal 31 Desember di sini pada saat penerimaan dividen full, Nona Risa akan mendapatkan kas Rp60.000 dari pendapatan dividen sebesar 6% kali nominalnya. Jadi kreditnya adalah pendapatan dividen. Oke, next. Tanggal 1 April ini soalnya sama, tapi di sini tukar dengan kendaraan dengan nilai bukunya 1,2 juta. Kebetulan nilai buku sama dengan nilai pasarnya. Dan uang kas Rp100.000. Kita lihat di debitnya adalah 1,3
Kenapa ya? Jadi yang kita dapat adalah 1,3 karena penukarnya yang dikeluarkan adalah 1,2 kendaraan dan kas 100.000 rupiah. Berarti yang harga perolehan saham dinilai sebesar 1,3 juta rupiah. Kemudian pendapatan dividen tetap harus dibayar sebesar 3/12 seperti tadi 15.000, sehingga kas yang dikeluarkan sebesar 100.000 ditambah dengan pendapatan dividen 15.000 rupiah menjadi 115.000 rupiah. Dan jurnal tanggal 31 Desember pada saat penerimaan dividen, kas pada pendapatan dividen sebesar 6% kali 1 juta utuh. Oke, next kita lanjutkan untuk dividen. Ini adalah laba pada para pemegang saham. Bentuknya bisa berupa kas, jadi diterima dalam bentuk uang sebesar tarif kali jumlah per lembar saham yang dimilikinya. Jadi jumlahnya adalah kas pada pendapatan dividen. Yang kedua berbentuk aktiva, berarti debitnya adalah aktiva. Kemudian apabila berbentuk saham, di sini jika yang diterima berupa saham yang sama, tidak usah ada jurnal, tapi ada penyesuaian harga perolehan ya. Apabila diterima bentuknya saham yang berbeda, berarti debitkan yang diterima, kreditkan yang dia miliki. Oke, selanjutnya. Contohnya perusahaan Eksa mengumumkan pembagian dividen sebesar 1 juta dengan ketentuan 30% merupakan pembagian laba dan 70% pengembalian modal. Nona Risa adalah salah satu pemegang saham PT Eksa mendapat 1 juta. Di sini yang kita dapat 1 juta, Nona Risa ya, 1 juta dari penghasilan dividen 30% kali 1 juta dan sisanya adalah penanaman modal dalam perusahaan Eksa 700.000 rupiah. Selanjutnya sebagai contoh sama di sini berbentuknya adalah saham. Jadi Nona bisa menerima dividen PT Eksa dalam bentuk saham PT Matahari 20 lembar. Pada saat pembagiannya di sini harga pasar saham tersebut Rp11.000 sehingga penanaman modal dalam saham PT Matahari sebesar Rp220.000 sebesar harga pasarnya ya, 20 lembar dikalikan Rp11.000. Kreditnya adalah penghasilan dividen. Contoh selanjutnya adalah Tuan Alex pada bulan Agustus 2017 membeli 100 lembar saham biasa dari PT Bermuda harganya Rp900.000. Jadi di sini saham pada saat pembelian adalah debit penanaman modal dalam saham biasa Rp900.000 pada kas. Pada bulan Desember 2017 diterima dividen saham 50 lembar. Jadi di sini yang tadinya memiliki 100 lembar, kali ini ditambah 50 berarti menjadi 150 lembar. Sehingga harga pokok per lembar sahamnya menjadi Rp900.000 dibagi dengan Rp150.000, jadi menjadi Rp6.000 per lembar. Sehingga pada bulan Januari dijual 20 lembar saham dengan harga 170, kas yang diterima adalah Rp170.000, kreditnya sebesar penanaman modal saham biasa yaitu 20 lembar yang di sini ya dikalikan dengan harga perolehan Rp6.000 menjadi Rp120.000. Yang diterima Rp170.000, yang dikeluarkan Rp120.000. Berarti ada laba penjualan saham. Contoh selanjutnya adalah Tuan Patong memiliki 60 lembar saham biasa PT Bermuda nominal Rp10.000 per lembar, dibeli dengan harga Rp750.000 dan bulan Desember diterima dividen saham prioritas 25 lembar nominal Rp5.000 dan saat penerimaan tadi harga pasar saham biasa Rp14.000 dan saham prioritas Rp4.000 per lembar. Di sini kita buat pembagian saham harga pokok per dulu ya, harga perolehan. Stock split up adalah memperbanyak saham yang beredar dengan cara mengurangi nilai nominalnya. Contoh PTX mengumumkan pemecahan saham dari 1 lembar menjadi 2 lembar sehingga harga pokok per lembarnya menjadi setengahnya. Jika perusahaan membeli kembali sahamnya, maka selisih harga perolehan saham dengan jumlah uang yang diterima ini merupakan laba atau rugi. Kemudian harga perolehan saham saat dijual ini sama dengan harga perolehan saat pembelian saham disesuaikan dengan perubahannya. Misalnya ada pembagian dividen saham atau pemecahan saham dan sebagainya.
Contoh 100 lembar saham nominal 10.000 dulu dibeli sebesar 975.000. Pada waktu sekarang, harga saham tersebut ditarik untuk dilunasi kembali dengan kurs 102. Jadi kas yang diterimanya adalah 1.020.000 dari 102% kali 100 lembar dikalikan 10.000. Jadi 1.020.000 rupiah. Yang kita keluarkan adalah penanaman modal dalam saham. Ini sesuai dengan harga perolehannya dan selisihnya merupakan laba sebesar Rp45.000. Jika saham yang dimiliki ditarik dan tukar dengan saham jenis lainnya, maka saham baru yang diterima dicatat sebesar harga pasarnya, dan jika terjadi perbedaan, maka di sini harga perolehan saham lama dicatat sebagai laba atau rugi jika terjadi perbedaannya ya. Oke, next. Untuk contohnya, Nona Risa memiliki 100 lembar saham prioritas PT Bermuda untuk investasi jangka panjang nominalnya Rp10.000. Dulu dibeli dengan harga perolehan 1 juta. Jadi, kreditnya adalah penanaman modal dalam saham prioritas 1 juta yang dia keluarkan, yang kita dapatkan sebesar harga pasar dari 10.000 dikalikan dengan 11.000 rupiah per lembar. Nah, selisihnya merupakan laba pertukaran saham 100.000 rupiah. Demikian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lanjut ke yang kedua.